warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemen Mutiara Asyari dengan NIM 24031068. Kelas 1B, Prodi S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammad Setawi. Di sini saya akan menunjukkan video mengenai penyuluhan tentang tumbuh kembang anak, yaitu mengenal tanda-tanda stunting terhadap Ibu Mega yang kurang menyadari akan stunting. Ibu Mega tidak menyadari anaknya yang berusia 2,5 tahun memiliki tinggi badan jauh di bawah standar. Ibu Mega belum menyadari bahwa anaknya yang berusia 2 tahun tidak mengalami peningkatan tinggi badan sesuai grafik pertumbuhan. Ia menganggap anaknya sehat karena tidak rewel dan aktif bermain. Namun, ketika Bu Mega membawa anaknya ke posyandu untuk pemeriksaan rutin, petugas kesehatan menemukan bahwa anak Bu Mega memiliki tinggi badan yang lebih rendah dari standar untuk usianya. Nah, karena itu dilakukan penyuluhan di rumah Bu Mega pada jam 13.00 sampai jam 13.40 waktu Indonesia Barat dengan persiapan SAP, lembar balik sesuai topik, dan juga leaflet. Permisi. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Silakan masuk, Bu. Selamat siang, Ibu. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gemen Mutiara Asyari, penyuluh dari Universitas Muhammad Setawi. Saya senang sekali bisa mengobrol dan berkunjung ke rumah Ibu. Nah, kita mau bahas topik yang sangat penting nih untuk tumbuh kembang anak, yaitu tentang stunting. Bu, saya mau tanya sedikit tentang stunting nih. Ibu pernah dengar nggak apa itu stunting? Iya, saya kadang lihat di berita TV, stunting itu masalah kurang gizi ya. Nah, berarti Ibu sudah cukup tahu ya istilahnya. Lalu Ibu tahu nggak penyebabnya? Saya kurang tahu. Oke, Bu. Kalau tanda-tandanya? Anak pendek ya? Saya baru tahu dari petugas posyandu kemarin. Selain itu, saya nggak tahu. Iya, betul, Bu. Banyak sekali yang mengira stunting itu cuma soal tubuh pendek, padahal lebih dari sekedar itu. Nah, hari ini saya mau ngajak Ibu nih ngobrol tentang stunting, apa ya penyebabnya, tanda-tanda, dampak, dan cara pencegahannya. Boleh saya mulai ya, Bu? Oh, boleh Bu. Baik Ibu, saya mulai ya. Nah, apa itu stunting? Stunting merupakan permasalahan gizi jangka panjang yang disebabkan oleh asupan nutrisi yang tidak tercukupi, yang biasanya dialami oleh anak-anak atau balita. Nah, anak-anak di bawah usia 5 tahun biasanya lebih rentan terhadap isu kekurangan gizi, karena fase pertumbuhan dan perkembangan mereka sangat pesat. Oleh karena itu memerlukan asupan gizi yang memadai. Oke, kita lanjut ya, Bu. Nah, ada penyebab dari stunting. Stunting ini disebabkan oleh 2 faktor, Bu. Faktor secara tidak langsung dan faktor secara langsung. Faktor secara langsungnya itu berkaitan dengan konsumsi makanan, berat badan saat lahir, dan adanya penyakit. Dan faktor secara tidak langsung berkaitan dengan aspek ekonomi, pendidikan, budaya, pekerjaan, akses sanitasi air bersih, dan layanan kesehatan. Nah, asupan nutrisi yang tidak tercukupi pada anak bisa menghambat pertumbuhan anak. Oleh karena itu, kita harus mengoptimalkan nih asupan nutrisi pada anak dengan perawatan ibu, dengan pengasuhan yang baik seperti halnya pemberian makan, kebersihan lingkungan atau diri, dan praktik pengobatan. Nah, pekerjaan ayah ini juga penting, Bu, dalam pendapatan keluarga. Pendapatan berdampak pada kemampuan menyediakan energi dan protein bagi anak. Oke, kita lanjut ya, Bu.
Selanjutnya ada tanda-tanda stunting. Yang pertama, anak-anak memiliki tubuh lebih pendek daripada teman-teman usianya. Yang kedua, berat badan tidak bertambah, malah cenderung menurun. Dan yang ketiga, mengalami keterlambatan perkembangan, misalnya keterlambatan berbicara. Yang keempat, pertumbuhan gigi terlambat. Yang kelima, wajah anak lebih muda dari teman-teman usianya. Nah, yang keenam, anak-anak lebih rentan terhadap penyakit menular atau infeksi. Yang ketujuh, gangguan kognitif atau performa dalam berkonsentrasi dan memorinya buruk, dan menunjukkan ketidakstabilan emosi, dan menunjukkan juga berkurangnya tingkat keterlibatan terhadap lingkungannya. Nah, selanjutnya ada dampak-dampak dari stunting. Dalam jangka pendek, stunting ini bisa menyebabkan gangguan perkembangan otak, penurunan kemampuan intelektual seperti keterlambatan berbicara, keterlambatan merangkak atau berjalan, dan juga menyebabkan masalah pada metabolisme, seperti anak lebih mudah lelah, letih, dan tidak aktif. Nah, dalam jangka panjang, stunting ini memiliki peluang yang lebih besar dalam penurunan sistem kekebalan tubuh, seperti penyakitan metabolisme, anemia, dan juga masalah jantung dan kesulitan dalam belajar. Selanjutnya ada cara-cara untuk mencegah stunting ibu. Yang pertama, pemenuhan gizi sejak masa kehamilan. Ibu boleh makan makanan bergizi dan seimbang dan melakukan pemantauan rutin posyandu. Yang kedua, pemberian ASI eksklusif atau air susu ibu dalam 6 bulan pertama bayi. Yang ketiga, pemberian MPASI atau makanan pendamping ASI yang tepat setelah usia 6 bulan. Yang keempat, pola asuh yang baik dengan membawa anak rutin ke posyandu untuk memeriksa pertumbuhan dan perkembangannya. Yang kelima, peningkatan literasi dan pengetahuan ibu untuk meningkatkan kemampuan ibu mengelola informasi kesehatan yang benar. Nah, yang keenam, sanitasi dan aksen air bersih. Biasakan anak cuci tangan sebelum makan dan sesudah buang air. Nah, yang ketujuh, imunisasi secara lengkap. Imunisasi ini bisa mencegah penyakit yang mempengaruhi pertumbuhan tubuh. Nah, sekarang sudah selesai. Dari apa yang saya ajarkan tadi, apakah ada yang perlu diklarifikasi atau ditanyakan? Nah, gimana kalau anak kita sudah mengalami stunting? Bagaimana cara menanganinya? Nah, kurang lebih sama nih Bu dengan cara pencegahannya, dengan memenuhi asupan nutrisi, pemberian tambahan vitamin, dan membuat lingkungan dan sanitasi yang bersih. Oke Bu, kesimpulan dari materi yang saya berikan ini, stunting merupakan gangguan pertumbuhan yang disebabkan kekurangan gizi jangka panjang. Nah, dampaknya itu bisa berpengaruh ke perkembangan otak sama kesehatan anak. Pencegahannya juga bisa dengan pemberian gizi sejak masa kehamilan, ASI, dan imunisasi lengkap. Oke, karena saya sudah mengajarkan materinya, saya izin bertanya ya Bu, apa aja yang Ibu ketahui tentang materi yang sudah saya berikan? Oke, dari yang saya pahami tadi, stunting itu gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi jangka panjang. Penyebabnya konsumsi makanan, penyakit, pendidikan, pekerjaan, dan ekonomi. Kalau tanda-tandanya badannya pendek, berat badannya turun, susah belajar, pertumbuhan gigi terlambat, lebih mudah kena penyakit. Dampaknya buat anak itu, anak jadi mudah lelah, tidak aktif, sulit belajar, masalah jantung, dan anemia. Pencegahannya itu dengan dikasih ASI atau air susu ibu, sering ke posyandu buat cek pertumbuhan dan imunisasi. Oke, udah betul itu. Berarti materi yang saya ajarkan tadi jelas ya Bu? Baik, sebelum saya pergi, saya mau ngasih leaflet buat Ibu ingat, barangkali ada yang lupa dengan materi yang saya ajarkan tadi. Sudah cukup ya Bu, saya izin pamit dulu, barangkali ada keperluan juga.